Ya, kita ngobrol santai lagi di kesempatan kali ini bersama Pak Jaya. Iya, Dir. Apa nih yang kita ambil tema untuk sesi kedua ini? Nah, di luaran sana kan sering kita dengar orang itu sering mengkafirkan atau mudah menuduh orang sesat gitu, Pak. Hmm. Apa-apa sesat atau yang tidak sesuai dengan keyakinannya dianggapnya kafir, yang benar itu seperti ini, yang sesuai dengan apa yang dia yakini gitu. Terus yang lain dianggap sesat gitu, Pak. Nah, Iya, sebenarnya gimana menyikapi itu, Pak? iya, betul Seperti itu. sekali. Sering kita mendengar bahwa di luar sana, ketika mendengar atau melihat suatu pemahaman yang pemahaman itu tidak sepamahaman dengan mereka, maka dengan mudah mereka akan menganggap bahwa pemahaman itu adalah pemahaman yang sesat. Ya, Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, kenapa dengan mudahnya mereka menganggap bahwa ketika ada suatu pemahaman yang tidak sepaham dengan mereka, maka mereka akan memvonis atau menilai bahwa pemahaman itu sesat. hmm, Nah, padahal sesat itu bukan di luar diri, bukan juga di luar golongan, bukan juga di luar agama dan kepercayaan. Karena sesat pun ada di balik dirimu sendiri. Nah, jadi yang sesat itu yang seperti apa? ya, Nah, sesungguhnya sesat itu kata dasar dari tersesat. ya, Nah, yang disebut sesat itu ketika ruh tidak bisa kembali kepada yang maharuh atau Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sesat atau tersesat. Karena apa? Karena tidak bisa menemukan jalan pulang atau jalan menuju Tuhan. tidak bisa kembali ke asalnya gitu. Tidak bisa kembali ke asal, kan gitu. Ya, Nah, sedangkan orang-orang di luar sana ketika memponis suatu ajaran atau pemahaman itu sesat karena eh, mereka tidak sepaham dengan ya, pemahaman tersebut, kan gitu. Nah, begitu juga ketika anggap aja lah ada umat di luar eh, keyakinan mereka, dengan mudahnya mereka mengkafir-kafirkan. ya, Nah, kafir itu apa sih, kan gitu. Kafir itu bahasa halus dari tertutup. Tertutup mata hatinya untuk mengenal Allah. Jadi yang disebut kafir itu siapapun orangnya, apapun agama dan kepercayaannya, jika hatinya tertutup untuk mengenal Allah, itulah yang disebut kafir. hmm, Jadi bukan berarti orang di luar Islam kafir, kan kebanyakan kita mendengar ya, sering mendengar eh, orang-orang Islam mengkafir-kafirkan orang yang di luar Islam. hmm, Nah, karena merasa bahwa Islam ini loh yang paling benar, yang lain salah. yang lain salah. Nah, memang sebenarnya eh, kenapa Islam diturunkan? Karena Islam itu untuk menyempurnakan eh, agama-agama sebelumnya yang dibawa rasul-rasul sebelumnya.
Rahmatan Kan lil alamin gitu. Nah, karena Islam itu ya sebenarnya dan tujuannya ya rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruhnya gitu. Rahmat lil alamin itu ya bukan hanya untuk Manusia. satu umat, Ya, tapi untuk semua umat, bahkan untuk semua makhluk, semua ciptaan Tuhan. semua ciptaan Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, jadi rahmatan lil alamin itu bukan berlaku untuk satu umat atau satu kepercayaan, tapi untuk semua umat, bahkan untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini, kan gitu. Ya. Nah, maka pentingnya kita bertarekat, Mas. Jadi kita tidak hanya melaksanakan syariat, karena ilmu Islam itu bisa dibilang ada 4 tingkatan atau 4 fase, 4 tahapan. Iya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ya. Nah, kalau kita hanya berpatokan kepada syariat, itu jelas akan menimbulkan suatu perbedaan, baik itu dalam perbedaan agama, perbedaan sudut pandang, keyakinan, dan lain sebagainya. Karena syariat itu gimana ya, hasil atau kesimpulan daya tangkap dari panca indera atau akal. Maka disitulah timbul penilaian-penilaian, baik buruk, salah, benar, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kita sudah naik ke tarekat, tarekat itu kan jalan menuju Tuhan, kan gitu. Apa pentingnya tarekat sebenarnya? Nah, kenapa harus bertarekat gitu? Karena sudah tadi saya sampaikan, tarekat itu kan jalan, perjalanan menuju Tuhan. Nah, ketika kita sudah ada di level atau makom tarekat, maka sesungguhnya kita sudah berjalan menuju Tuhan. Ya. Nah, ketika kita sudah mencapai hakikat, maka disitulah kita secara hakikatnya ya sudah apa ya, sudah lebih mendalami gitu, Pak. Bukan hanya sudah mendalami, memang sudah ada di makom perjalanan atau menuju Tuhan. Nah, sedangkan makrifat itu ya sampai dalam arti sudah mengenal Tuhan, kan gitu. Nah, ketika kita sudah mengenal Tuhan, ya contoh nih, umat Islam menyebut nama Tuhannya Allah, umat Kristiani menyebutnya Allah Bapa, terus Hindu menyebutnya Sang Hyang Widiwasa, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa ya, sudah tidak kita perdebatkan lagi. Ya, tidak ada perdebatan lagi. Sudah tidak ada perdebatan. Karena di makom atau di level makrifat itu bukan lagi akal yang main, tapi ruh. Ya. Ruh atau sifatnya kodim. Ya, kodim itu kan adanya di alam ruh atau alam akhirat. Ya. Nah, sedangkan yang namanya di alam ruh atau di alam akhirat itu sudah tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Nggak ada penilaian lagi. Sudah tidak ada penilaian lagi, baik, buruk, salah, benar, agama, merek agama pun sudah tidak ada. Ya. Nah, yang ada hanya Allah, kan gitu. Nah, memang ini sangat sulit untuk disampaikan secara umum, karena di luar sana akan selalu menganggap bahwa
agama atau kepercayaannya lah yang paling benar, Ya. yang lain salah. Makanya sering kita lihat di media sosial ya, saling memojokkan, bahkan saling meledek Tuhan, kan gitu. Orang Islam meledek Tuhannya orang Kristiani, orang Kristiani pun meledek Tuhannya umat Islam. Karena masih sudut pandang syariat gitu. Nah, itu yang mesti kita luruskan. Nah, karena kita dengan masuknya tarekat Kodim, tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, intinya merangkul untuk semua umat. Nah, jadi apa yang kita sampaikan itu bukan untuk memisahkan, apalagi untuk mendiskriminasi. Justru kita merangkul semua agama, merangkul semua umat. Nah, kenapa mesti kita rangkul? Untuk bersyariat silahkan, kita berbeda-beda sesuai sesuai syariatnya syariatnya masing-masing. masing-masing. Nah, yang ingin kita satukan adalah kodimnya atau ruhnya, kan gitu. Nah, karena sudah dijelaskan, ada keterangannya di hadapan Tuhan, kita itu sama. Ya. Kita itu yang mana? Tapi kan bukan yang ini. Ya. Ruh itu sendiri, karena gitu. Karena sudah ada keterangan, setelah engkau ciptakan aku dengan setelah aku ciptakan engkau dengan sempurna, maka akan kutiupkan sebagian ruhku. Nah, jadi ruhnya Tuhan atau ruhnya Allah itu ada di setiap makhluknya. Ya. Nah, makanya kalau berbicara tentang syariat, ya jelas banyak perbedaan. Jangankan untuk beda agama atau beda kepercayaan, dalam satu agama pun pasti banyak sudut pandang yang berbeda. Ya. Kan gitu. Nah, kembali lagi ketika kita sering mendengar bahwa dengan begitu mudahnya mengecap atau memvonis suatu ajaran yang tidak mereka pahami dengan menilai bahwa ajaran itu sesat. Nah, ketika kita memvonis suatu ajaran atau memvonis suatu pemahaman itu sesat, mestinya kita bisa menunjukkan mana yang benarnya. Ya. Kan gitu. Jadi tidak hanya menilai, tapi harus menunjukkan ini loh yang benar, kan gitu. Biar jelas. Biar jelas. Ya. Kalau hanya menilai ya itu tidak tidak konsisten. Ya. Tidak konsisten gitu. Nah, bagaimana tadi kan dari banyak golongan agama, tujuannya kan meskipun berbeda-beda, tapi tujuannya untuk merangkul, untuk menyatukan gitu, Pak. Nah, cara merangkul itu bagaimana? Di satu sisi berbeda pemahaman, keyakinan gitu, Pak. Sementara harus kita rangkul untuk disatukan gitu, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya tuh, Pak? Jadi begini ya, di tarekat Kodim ini, tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, dengan logo atau merek agama Islam, ketika kita menyatukan ruh atau kodimnya dari semua agama, itu tidak mesti harus pindah agama, Mas. Kristiani ya silahkan bersyariat Kristiani, orang Hindu pun silahkan bersyariat Hindu. Tapi yang kita satukan adalah kodimnya atau ruhnya gitu. Nah, jadi mungkin bahasanya gini, Mas, berkiblat jasmaninya ya,
itu silakan Ya. menurut syariatnya masing-masing. Tapi untuk kiblat rohani ya tetap harus satu, kan Hmm. gitu. Karena rohani itu harus berkiblat kepada guru rohani. Nah, Guru rohani itu hanya satu. guru rohani itu hanya satu. Hmm. Yang disebut nurun ala nur, roh kudus, guru Buddha, Ya. Atman, guru sejati. Ya. Itu isinya sama, Mas. Hanya nama yang berbeda, Casingnya aja berbeda. casingnya aja, kan gitu. Nah, ketika kita sudah bersatu secara ruhaninya atau kodimnya, maka sudah dijamin tidak ada yang namanya perdebatan, perselisihan, kesalahpahaman, apalagi perang. Sudah tidak akan terjadi itu. Tapi ketika ruhaninya belum bersatu, itu pasti terjadi turbulensi besar-besaran. Nah, Nah, tujuannya apa sebenarnya tuh Pak? Dari banyak golongan agama itu kan mau disatukan. Ujungnya itu apa tuh sebenarnya Pak? Apa yang mesti tercapai gitu Pak? Dari banyak pemahaman, keyakinan, golongan dirangkul biar bisa menjadi satu. Ujungnya itu seperti apa kira-kira? nah tadi kenapa kok ingin merangkul dari semua golongan Iya. kan gitu ya? Karena kita semua berawal dari sumber yang sama, dengan Ya, Tuhan yang sama. ya. Karena nggak mungkin dong orang Islam punya Tuhan, Kristen punya Tuhan, Hindu Buddha punya Tuhan sendiri. Itu artinya Tuhan itu banyak dong. Ya. Sedangkan sudah jelas Tuhan itu Maha Esa. Bahkan dalam eh, Pancasila pun sudah diterangkan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya Tuhan itu esa bagi seluruh umat. Ini tuh. Ya, berarti simbol negara itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Sama itu Pak ya, Nah, kira-kira. iya. Sekalipun kiblat jasmaninya berbeda, Ya, asalkan kiblat rohaninya sama. sama. Hmm. Di situ tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Nah, karena perselisihan itu kan hasil dari pemikiran dan timbullah penilaian-penilaian. Akulah yang paling benar, yang lain salah. Ya, Kan gitu. sehingga timbul masalah-masalah. Nah, timbullah masalah-masalah, polemik, saling ejek, saling membenarkan pemahaman atau kepercayaannya masing-masing, kan gitu. Nah, makanya agama itu selalu mengajarkan untuk masuk ke dalam diri. Makanya ada keterangan apa suratnya apa ya? Masuklah Islam secara kapah. Ya, Jadi masuklah keseluruhannya baik jasmani ataupun rohani. rohani. Makanya ketika kita beragama itu tidak asal-asalan. Mesti memenuhi syarat rukunnya. Mesti tahu tekniknya atau metodologinya kan gitu. Ya, betul. Karena kita beribadah itu ibarat kita kirim paket, mesti tahu alamatnya, Ya, tahu penerimanya kan gitu. betul. Begitu juga beragama, mesti tahu
caranya, jalannya, alamatnya yang kita tuju kan gitu. Agar surat itu bisa sampai gitu. Agar surat itu, paket itu bisa sampai tujuan. Ya. Begitu juga ketika beragama, agar kita sampai kepada tujuan yang di bahasa Islam itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, kebanyakan ya secara umum lah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu berita orang meninggal. Ya betul, yang sering kita dengar. Yang sering kita dengar. Familiar. Nah, sedangkan belum tentu orang meninggal itu bisa kembali kepada Allah kan gitu. Betul, betul. Ya kan? Iya. Nah, sesungguhnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu harus kita tempuh saat kita masih hidup di dunia. Kan gitu. Caranya gimana tuh, Pak? Nah, caranya dengan melakukan metodologi yang disebut mutu qobla anta mutu, mati sebelum mati. Nah, itu maksudnya gimana tuh Pak, mati sebelum mati? Yang disebutkan mati sebelum mati itu kan, mati itu ada dua cara ya, atau dua jalan. Mati secara hakikat dan mati secara syariat ya. Mati secara hakikat itu berarti telah mengalami mati sebelum mati. Sebelum jasmaninya mati. Nah, kalau mati secara syariat itu kan dalam arti mati secara jasmani kan gitu. Mati secara jasmani. Secara jasmani. Nah, sedangkan mati sebelum mati itu ya disebut mati hakikat kan gitu. Jadi kita gitu harus mengalami mati sebelum mati. Karena kematian itu kan pasti. Pasti. Nah, makanya kita harus belajar mati sebelum mati. Yang kata Nabi, mutu qobla anta mutu. Nah, itu memang ya jarang dibuka di luar sana. Karena ya di luar sana menganggap bahwa ketika kita sudah mati akan mengalami atau memasuki alam akhirat. Ya. Nah, sedangkan beda dengan perjalanan kita di sini di Tarekat Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara ini. Karena dunia dan akhirat itu di sini saat ini juga. Hanya saja akhirat itu ada di atas dimensi dunia. Nah, bagaimana caranya agar kita masih hidup di dunia tapi bisa menembus alam akhirat saat masih hidup? Saat masih hidup kan gitu. Yaitu tadi dengan cara mati sebelum mati atau mutu qobla anta mutu. Karena untuk menembus alam ruh dari alam dunia itu harus melewati batas akal atau kematian. Nah, ini memang ya sangat sulit untuk dijelaskan ya, karena tidak semua orang akan menerima dengan apa yang kita sampaikan. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu pemahaman yang mungkin dianggap sama mereka itu aneh, asing, bahkan ya mereka akan menganggap bahwa kita ini sesat. Ya, cuman ya kita yang mengalami ya biasa-biasa saja kan gitu. Justru tidak ada beban. Sekalipun kita dianggap asing, aneh, bahkan dianggap sesat. Nah, karena kembali ke awal bahwa sesat itu bukan di luar diri, bukan juga di luar golongan, agama, dan kepercayaan. Karena apa? Karena sesat pun ada di balik dirimu sendiri, kan gitu. Nah, mutu qobla anta mutu itu kan mati sebelum mati itu. Ya. Nah, prosesnya seperti apa tuh Pak? Nah, itu prosesnya itu ketika kita menjalani atau dalam proses baiat. Baiat itu apa sih Pak? Baiat itu secara hakikatnya kita dimatikan.
dimatikan, dihidupkan kembali, kan gitu. Ya. Nah, tujuannya apa sih baiat itu, kan itu? Apa, atau baiat itu apa, kan gitu. Ya. Baiat itu banyak yang menganggap di luar sana adalah suatu perjanjian antara murid dan guru. Ya. Nah, tapi di sini itu bukan seperti itu. Baiat itu ditanamkan nur iman dan nur kitab yang akan menjadi petunjuk, penerang, dan pembeda. Nur iman itu seperti apa kira-kira? Nah, nur iman itu nur iman itu kan kodim ya. Nur iman itu nur ilahi atau nur Allah atau unsur Allah yang dimasukkan atau ditanamkan. Nah, karena sebelumnya, walaupun sebelumnya kita itu sudah ditiupkan ruhnya, kan gitu ya. Ya. Tapi ketika belum di-upgrade, Belum diaktifasi. belum diaktifasi, maka ruh itu sesungguhnya mati. Dalam arti tidak berfungsi, bahasanya kan gitunya. Ya. Ibaratkan kartu yang tadinya di sinyal 3G di-upgrade ke 4G. Di-upgrade ke 4G. Ya. Karena sinyal 3G itu tidak akan berfungsi ketika ada di gelombang 4G, kan ya, gitu. Berarti harus Nah, di-upgrade. Harus di-upgrade, kan gitu. Nah, sedangkan ya maaf lah, di luar sana masih banyak yang tidak mengenal apa itu baiat. Iya. Nah, padahal baiat itu memang awal proses kita masuk tarekat ya. Tarekat, bahkan masuk beragama. Karena Nabi Muhammad pun dulu ya dibaiat oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya, dibersihkan kolbunya. Dicuci kolbunya, ditanamkan nur ya gitu Pak. Ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nah, ketika sudah dibaiat, maka kita sebenarnya baiat itu ibaratkan kita ditanamkan tower, Mas. Jadi kita bisa menangkap wahyu Tuhan itu. Berarti yang di Quran itu hari kebangkitan, berarti secara hakikatnya itu dibangkitkannya nur yang ada dalam diri gitu. Nah, itu. Berarti hari kebangkitan itu bukan pada hari kiamat nanti, bukan? Iya. Berarti hari kebangkitan itu bangkitnya ruhani yang ada dalam diri lewat baiat itu. Lewat baiat itu. Ditanamkan nur itu. Iya. Itulah sesungguhnya hari kebangkitan itu sebenarnya. Betul. Pak ya. Jadi yang disebut kiamat itu adalah hari kebangkitan. Bukannya apa? Bukan kerusakannya alam semesta, bukan. Jadi kiamat itu hari kebangkitan ruh, ketika ruh dibangkitkan, kan gitu. Bukan pada saat kita mati terus nunggu kiamat nanti bangkit lagi, enggak kayak gitu Pak ya? Enggak. Makanya ketika kita sudah menjalani baiat atau sudah dibaiat, kita hidup di dua dimensi. Secara jasmani kita hidup di dunia, dan secara ruhani sudah menembus alam ruh. Nah, itu memang ya sulit untuk dijelaskan. Padahal kita masih hidup. Ya. Berarti nggak mesti nunggu mati Pak ya? Nggak mesti nunggu mati. Makanya di luar sana akhirat itu nanti. Setelah kematian jasmani baru ketemu akhirat. Ya. Nah, karena kan Nabi Muhammad menceritakan akhirat itu pada saat Nabi masih hidup. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad menceritakan akhirat, surga, neraka ketika masih hidup. Beliau masih hidup. Karena beliau sudah menembus lapisan-lapisan dimensi itu.
Nah, sewaktu beliau masih hidup. Sewaktu beliau masih hidup, maka dikiaskan bahwa Nabi Muhammad kan mengkiaskan bahwa Allah itu ada di atas lapis langit ketujuh. Ya. Nah, itu artinya atau hakikat yang disebutkan tadi itu bukan berarti Allah itu ada di atas langit ketujuh yang secara Zahirnya. Jadi langit itu bukan bersusun gitu Pak ya? Bukan langit jadi langit itu lapisan-lapisan dimensi yang ada di balik diri sendiri, kan gitu. Iya. Nah, Nabi Muhammad telah melampaui itu semua. Makanya Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang alam kubur, alam barza, alam jabarut, malakut, dan sebagainya, kan gitu. Berarti surga neraka juga? Surga neraka juga sudah disampaikan, diceritakan. Karena apa? Nabi Muhammad sudah mengalaminya sendiri. Begitu juga dengan di tarekat ini. Ya. Di tarekat Kodim, tarekat Naksabandiyah Holidiyah Nusantara. Nah, maka pentingnya kita mencari guru rohani, karena dengan ketemunya guru rohani yang ada di balik guru zahir tersebut, guru rohani itu akan membimbing kita memasuki alam ruh atau alam akhirat. Kan gitu. Berarti nabi-nabi sebelumnya juga melewati proses itu? Melewati semua proses seperti itu. Berarti kita umatnya wajib melewati itu juga. Makanya sering kita mendengar di luar sana pun ikutilah Rasul, kan itu ya? Nah, ikutilah jejak Rasul. Nah, kalau untuk mengikuti jejak Nabi, kalau mengikuti Nabi itu kita tidak mungkin. Karena kita tidak sezaman. Ya, tapi ketika kita mengikuti jejak Nabi itu sangat mungkin. Napak tilas. Gitu. Napak tilas, kan gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti tapak tilasnya Nabi Muhammad? Nah, yang harus kita cari dan harus kita temukan adalah pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum Nabi Muhammad berlindung atau wafat, Nabi Muhammad sempat berbisik kepada Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, akan aku tumpahkan seluruh isi dadaku kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi apa sih yang ada di dalam dada atau kolbunya Nabi Muhammad itu? Yaitulah kerasulan. Itu yang disampaikan ke Abu Bakar As-Siddiq. Ke Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat atau berlindung, maka kerasulan itu akan terus diwariskan atau diestafetkan kepada orang yang mewarisi, dipilih atau terpilih untuk mewarisi kerasulan dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq terus sampai ke zaman sekarang. Zaman sekarang ini. Berarti itu sambung menyambung, nggak putus. Sambung menyambung. Berarti yang ada di zaman Nabi Muhammad itu sama yang ada di zaman sekarang. Sama. Isinya sama. Sama. Yang penting berwasilah. Nah, artinya ada hubungan gitu. Ada hubungan. Ada tali wasilah. Ada tali wasilahnya kan gitu. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah itu apa? Ya tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Antara hamba dengan Tuhannya atau manusia dengan Tuhannya, kan gitu. Itu memang jarang sekali orang mempelajari apa itu wasilah. Dan jarang sekali orang yang menerangkan tentang wasilah, kan gitu. Berarti tanpa wasilah kita tidak ada hubungan dengan Tidak ada hubungan. Tidak bagaimanapun ada bagaimanapun caranya, walaupun
kita beribadah, ibaratkan kita berzikir Allah 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 sampai ribuan kali dalam Sehari. sehari semalam, Kalau itu nggak ketemu tali wasilahnya itu, Pak. tidak akan ada sambungan sebelum ketemu wasilahnya. Berarti jalan satu-satunya hanya lewat itu. Hanya lewat wasilah. Hmm. Ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tanpa wasilah itu hanya sebatas ibadah jasad yang berlaku di dunia saja. Berarti sia-sia dong kalau gitu, Pak. Ya, sebenarnya sih bukan sia-sia ya, hanya saja tidak mau mempelajari untuk selanjutnya, kan gitu. Seharusnya kita tidak harus mentok di suatu pemahaman atau di suatu pelajaran, mesti naik kelas. Berarti ditingkatkan lagi gitu. Ya, mestinya ditingkatkan lagi. Ibaratkan sekolahan TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah dan sampai mendapatkan pekerjaan, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita hanya bersyariat ya, ibaratkan ya kalau ini ya tidak mau naik kelas, kan gitu. Di situ-situ Kalau SD kelas 1 ya kelas 1 aja, nggak mau naik kelas, kan gitu. Nah, ketika kita mau naik kelas itu mesti lewat ujian. Nah, ketika kita sudah mampu melewati ujian tersebut, maka kita baru bisa namanya naik kelas, bisa lulus, kan gitu. Nah, kebanyakan orang di luar sana ketika mendapatkan ujian itu sebuah musibah, ya kan? Seolah-olah menyalahkan Tuhan. Seolah-olah menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Nah, kenapa susah gitu. Itulah ketika kita masih dikuasai ya dengan yang namanya ego atau keinginan. Karena yang namanya keinginan itu tidak ada yang ingin yang buruk-buruk. Semua orang mau enak, keinginan sehat, itu ya pengennya yang bahagia. baik-baik saja, kan gitu. Sehat, panjang umur, banyak rezeki, kaya, semua keinginan terpenuhi, kan itu. Nah, disitulah kita memang harus belajar melepaskan diri dari keinginan atau ego. Caranya gimana? Nah, caranya ya bertarekat ini, kan gitu. Bertarekat dalam arti kita akan dibimbing oleh guru bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan dunia. Walaupun itu memang sangat sulit, Mas. Sangat sulit. Dan tidak mudah. Dan mungkin tidak mungkin Pak, karena tanpa pertolongan Tuhan gitu. Nah, tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa ridhonya, kita tidak akan bisa melepaskan semua itu, keinginan-keinginan. Nah, makanya orang bertarekat tujuannya hanya untuk menggapai ridhonya. Semata-mata hanya ridhonya. Hanya ridhonya. Tidak ada keinginan tidak terselip keinginan lah. Karena ya kebanyakan ya pengalaman pribadi lah. Baik itu setelah sholat ataupun di luar sholat, kita bahasanya berdoalah, meminta kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah rezeki, lancarkanlah rezeki, minta disehatkan badan, panjang umur dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah masuk tarekat kodim, ya intinya kita sudah mulai melepaskan ego atau keinginan-keinginan tersebut, karena yang dituju kita adalah hanya ridhonya, kan gitu. Berarti ketemu ayat ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah itu
mungkin nih karena sudah larut malam, obrolan kita mungkin cukup sampai di sini dulu, Mas. Karena ya kalau kita mau ngobrol ya sampai Panjang, Pak, pagi ya. pun ya gak Nggak bakal selesai. habis, Ya. nggak ada selesainya. Siap. Nah, Oke. untuk obrolan santai malam ini kita akhiri, nanti kita sambung di topik yang lain, Pak. Iya, Oke. di topik lain dan Siap. di kesempatan lain. Tapi ngopinya tetap lanjut, Pak. Oke, Oh, siap. kita lanjut ngopinya.